Anak berani menghabisi nyawa kedua orang tuanya. Kami buat survei sama Bunda Eli Risman dengan Ustadz Benri. Itu pernah disurvei itu. 9 dari 10 anak-anak yang hamil di luar nikah, LGBT, perempuan ya. Ternyata 9 dari 10 perempuan yang bermasalah ada problem dengan syukran ya Rabbi syukran hadaita qalbi syukran nawwarta darbi syukran syukran ya Rabbi syukran ya Rabbi syukran hadaita qalbi syukran nawwarta darbi syukran syukran ya Rabbi شكرا يا رب يا منزل القرآن يا خالق الإنسان يا رب يا رحمن. Problematika di luar rumah itu adalah potret gambar buah dari gagalnya rumah. Bu, anak kita itu aset kita, dialah pembuka pintu surga kita. Anak saya itu menolak dengan alasan tidak mau jauh dari ayah ibunya. Syukran ya Rabbi syukran hadaita qalbi syukran nawwarta darbi syukran. Maka saya ngeliat Ustadz, ya Allah enak banget gitu kalau saya punya mungkin saya pernah sih berniat tuh ingin punya suami seorang Ustadz, ingin bener Ustadz. Istri yang penghasilannya lebih tinggi, akhirnya melihat suaminya di bawah, akhirnya merendahkan, gue bisa kok kerja sendiri, gue bisa ngidupin anak gue sendiri, akhirnya suaminya diceraikan. Hadaita qalbi syukran, nawwarta darbi syukran, syukran ya Rabbi. My parents, my bestie. Jadi orang tuaku kayak bestie, kayak teman sendiri. Jadi curhat, ngobrol gitu. Masalah cewek, masalah apa, masalah gaul, masalah temennya ada yang pakai narkoba. Dia cerita, bapaknya ngerti. Kenapa? Bapaknya masih muda. Bismillahirrahmanirrahim. Air beriak tanda tak dalam, air tenang umpama berlian. Izinkan saya ucapkan salam untuk para hadirin sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari sama-sama kita dengarkan lantunan kalam ilahi ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Ananda kita. Beliau adalah Ananda Haris. Insya Allah akan membacakan ayat Al-Quran dari surah Al-Isra ayat 23 sampai 27. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا وآت ذا القربى حقا
حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا صدق الله العظيم. Acara yang selanjutnya, marilah sama-sama kita dengarkan kalimat sambutan yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Kepala SKL Nurul Ilmi Ustadz Ja'far Jundi Robbani SPD. Kepada beliau waktu dan kesempatan dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita begitu banyak nikmat sehingga kita bisa berkumpul di salah satu rumahnya di Masjid Raya Cipinang Muara. Semoga dengan syukur kita ini Allah tambahkan nikmat kepada kita semua. Allah tambahkan kebaikan untuk kita semua. Dan jangan kita kufuri nikmat ini, karena kalau kita kufur, na'udzubillah, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Jadi kalau kita kufur, na'udzubillah, Allah akan berikan kita azab yang pedih. Jadi kalau kita bersyukur, insya Allah Allah tambahkan nikmat yang sudah kita rasakan hari ini. Dan selanjutnya, Masya Allah, terima kasih untuk para ustadz dan ustazah yang sudah menyiapkan acara sedemikian rupa sehingga acara ini bisa berjalan dengan baik. Terima kasih Ustadz Torik sebagai ketua pelaksana dan juga Ustadz Edi, ustazah-ustazah sekalian yang sudah memaksimalkan acara ini. Kemudian juga tentunya kepada orang tua dan para tamu undangan, terima kasih atas kehadirannya. Semoga dengan adanya acara ini bisa menambah wawasan ilmu kita, wawasan Islam, keilmuan dan pengetahuan kita. Dan tentunya kami mewakili SKL Nurul Ilmi selalu berikhtiar memberikan yang terbaik dan menjadi partner orang tua dan masyarakat sebagai lembaga yang mendidik anak-anak kita dengan nuansa Al-Quran, dengan pendidikan Islam yang insya Allah selalu berlandaskan dengan apa-apa yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan semoga dengan adanya program-program ini bisa menunjang pendidikan baik anak-anak kita, begitu juga orang tuanya. Bisa lebih termotivasi lagi, bisa lebih semangat lagi mendidik anak-anaknya. Jadi jangan sampai ustadz ustazahnya sudah semangat, orang tuanya kurang motivasinya. Karena kita harus seimbang, betul ya Ustadz ya? Semoga dengan adanya ini sekali lagi bisa memaksimalkan pengajaran, menunjang dan tentunya kegiatan belajar anak kita, bukan hanya anak kita saja, kita pun harus terus belajar dan lebih baik. Dan seperti yang tadi sudah kita lihat juga beberapa cuplikan tentang kegiatan anak-anak kita, mereka bukan hanya belajar menghafal saja, bukan hanya belajar di kelas saja, tapi ada juga kegiatan-kegiatan tahunan yang menambah motivasi mereka dalam belajar, menambah ilmu mereka langsung dengan mempraktekkannya dan juga mengamalkannya. Dengan kegiatan-kegiatan ini harapannya bisa memaksimalkan pengajaran kepada anak-anak kita. Sekali lagi terima kasih untuk semuanya. Allahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memasuki acara inti pada pagi hari ini Ayah Bunda, mari sama-sama kita sambut ya dan kita hadirkan keikhlasan dalam hati kita untuk mempelajari apa yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Ustadz Fatih Karim. Mari kita sama-sama simak pemaparan dari Ustadz Fatih Karim
tentang materi parenting hari ini. Silakan Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, summa alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Faqalallahu ta'ala fi Qur'anil azim wa huwa asdaqul qailin. Ya ayyuhalladzina amanu stajibu lillahi walir rasul idza da'akum lima yuhyikum. Wa qalku anfusakum wa ahlikum nara. Alhamdulillah subhanallah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Allahumma arhamna bil Qur'an amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah segala puji hanyalah milik Allah Rabb yang terus dan terus memberikan beraneka ragam nikmat dan kasih sayangnya kepada kita. Bahkan pada siang hari, pagi hari menjelang siang ini kita berkumpul untuk terus bersyukur atas nikmat yang Allah berikan, yakni berupa kenikmatan sehat, nikmat iman, nikmat memiliki keturunan dan beraneka ragam nikmat-nikmat itu semuanya kelak semua nikmat itu akan dimintai pertanggungjawaban. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita semuanya bisa duduk dengan tenang, bisa duduk dengan nyaman dan makan dengan enak, tidur dengan nyenyak sementara saudara-saudara kita hari ini masih terus dibombardir. Maka mari dengan ridhonya, dengan ikhlas kita kirimkan Al-Fatihah secara khusus untuk saudara-saudara kita di sana. Karena kita memang tidak bisa berbuat apa-apa, kita lemah, kita terpisah jarak, terpisah waktu, kita tidak punya kekuatan. Kita hanya memohon pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala berkenan menjadikan yang wafat sebagai syuhada. Dan kita semuanya Allah berikan kekuatan, kesabaran untuk bisa menjaga negeri ini dan terus menjaga anak keturunan kita untuk menjaga kekuatan agar kita tidak punya sekecil apapun hati untuk kemudian mendukung kemaksiatan apalagi kebiadaban Zionis Israel. Bifadilatil umul kitab Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah pagi ini senang sekali ada bapak-bapaknya ya. Biasa pengajiannya di mana-mana ibu-ibu terus. Alhamdulillah karena ini mungkin hari Sabtu ya. Jadi bapak-bapak bisa hadir karena memang bapak-bapak lah yang harus ikut materi-materi dan majelis ilmu lebih banyak. Ibu, bapak yang disayang Allah, coba baca Quran, coba lihat Quran. Quran surah Ibrahim, Ibrahim itu dengan Ismail lebih banyak ngobrol daripada cerita yang kita dengar antara Bunda Siti Hajar dengan anaknya. Coba lihat Bu, Quran surat Yusuf itu bapak dengan anaknya lebih banyak. Bahkan sampai-sampai di detail diceritakan bagaimana baju Yusuf itu diambil oleh ayahnya, ayahnya rindu dengan Yusuf. Bagaimana Nabi Yusuf hampir terpleset kepada perzinahan dan kemudian yang diingat wajah ayahnya, bukan wajah ibunya. Lihat Bu, bagaimana kemudian kita lihat ya, Quran surat Luqman itu nasihat seorang ayah kepada anaknya. Jadi di dalam Quran itu obrolan bapak sama anak lebih banyak, lebih retail daripada ibu sama anak. Kok ada psikolog bilang bapak cuma 7.000 kata per hari. Kok katanya ibu-ibu 20.000 kata per hari. Terus kalau saya sering ngisi pengajian, sering ngomong apa sering diem? Kadang-kadang gak ada benernya Pak ya, bapak-bapak katanya pendiam, tergantung bapak yang mana. Sebenarnya gak boleh gitu, kalau ada istilah bapak-bapak diem, beneran nanti bapak-bapak jadi pendiam. Saya Bu, sehari itu ngisi kajian 3-4, itu berapa ratus ribu kata per hari. Ya kan? Ini saya harusnya, mohon maaf, mohon izin saya tidak bisa lama karena harus menyusul ke Kedutaan Besar Amerika Serikat. Ya, ini Ustadz Bahtiar Nasir tadi WA saya, segera antum ditunggu. Bapak seperti Bahtiar Nasir, guru kita, itu lebih banyak diem atau ngomongnya? Ngomongnya. Jadi nggak benar kalau bapak-bapak itu banyak diemnya. Dan bapak-bapak itu justru yang memegang GPS rumah tangga. Ibu udah dengar kabar yang kemarin, Semarang
mahasiswa lompat dari lantai mall Paragon. Ahwat Bu berhijab. Hari yang sama mahasiswa Pak di kamar kontrakannya. Dua-duanya ninggalkan surat, ada problem tersimpan antara ibu bapak dengan anak. Dari suratnya terbaca. Kemarin ada lagi bunuh orang tuanya di Depok. Anak berani menghabisi nyawa kedua orang tuanya. Gak jauh Bu, Depok. Dengan kondisi yang sangat mengenaskan. Berarti ada problem antara orang tua dengan anak. Lihat Bu, berapa banyak anak-anak yang sekarang bahkan kemarin SMP sudah berani ngedarin narkoba. Bahkan omsetnya miliaran SMP. Pernah nonton video viral saya bertemu dengan Freddy Budiman, Allahu yarham. Mungkin pernah, mungkin sebagian belum. Freddy Budiman itu pengedar narkoba, itu orang dewasa, wajar. Ini anak SMP. Ngeri Bu zaman sekarang. Coba lihat kemarin juga ya, laki-laki anak SMP, anak SMA ya pacaran sama anak SMA, mereka akhirnya bunuh diri di hotel dengan cara mengenaskan dua-duanya minum racun dan berpamitan kepada kedua orang tuanya. Ini nyata loh Bu, ini bukan di Amerika yang saya cerita ini bukan di Perancis, ini di Indonesia. Makanya Indonesia sekarang menempati peringkat nomor 1 di Asia sebagai negara fatherless. Fatherless itu bapaknya ada, tapi kayak gak ada. Orang Arab bilang wujuduhu ka'adamihi. Ada tapi gak ada. Ada bapak di rumah? Ada, tapi seperti gak punya bapak. Karena bapaknya mati fungsi. Maaf bapak-bapak, mungkin bukan yang di sini, yang di sono. Jujur Pak, jujur. 9 kami buat survei sama Bunda Eli Risman, ya pakar parenting. Kami buat survei dengan Ustadz Benri, itu pernah disurvei itu. 9 dari 10 anak-anak yang maaf hamil di luar nikah, yang maaf LGBT, perempuan ya. Ternyata 9 dari 10 perempuan yang bermasalah ada problem dengan bapaknya. Ternyata begitu diwawancara diungkap ada dendam, ada kasih sayang yang gak terungkapkan, ada ketidakpuasan di dalam hati yang terus disimpan, akhirnya meledak. Jadilah seperti itu. Jadi kalau kita lihat anak-anak kita, tadi judulnya mencetak anak-anak kepribadian Islam. Bagaimana mau pribadian Islam? Bapaknya aja gak ngerti Islam. Bapaknya gak bisa baca Quran. Ibu udah dengar data loh ini valid ini. Dewan Masjid Republik Indonesia. Dewan Masjid Republik Indonesia. Resmi 2019 mengatakan 72% umat Islam Indonesia tidak bisa baca Quran. Berarti kalau ada 100 juta, 200 juta umat Islam, lebih tidak, paling tidak ada 170 juta penduduk muslim gak bisa baca Quran. Coba cek, jangan-jangan itu suami kita. Siapa yang paling rajin habis sholat baca Quran? Biasanya ibu. Jarang Bu, saya ke rumah itu dengar suara bapak baca Quran itu jarang. Kecuali memang antum ya kultur pesantren, atau memang antum ustadz, atau memang antum, coba iseng deh. Subuh itu habis sholat subuh, bapak coba jalan gitu. Yang kedengaran suara bapak atau ibu? Ibu-ibu baca Quran. Jarang bapak-bapak baca Quran. Ya bagaimana rumah tangganya mau menuju masyarakat yang islami. Kalau bapaknya tidak ngerti GPS. Tadi saya ke sini, waduh kaget juga tuh. Disasalin ke pasar, makanya macet tadi. Waduh sempit banget jalannya. Pasar apa tuh yang dekat makam itu? Pasar Cipinang ya. Oh itu, Masya Allah saya bilang ini jalan. Lah karena GPS-nya ngarahin ke situ. Mungkin karena saya orang yang gak ngerti sini. Kalau orang ngerti mungkin gak lewat situ. Atau mungkin satu-satunya jalan. Gak ngerti. Nah GPS itulah Quran. Bapak-bapak coba jujur bapak-bapak dulu nih. Berapa sering bapak itu memeluk anaknya? Nih Masya Allah Alhamdulillah dibawa anak-anaknya. Tadi saya sebelum berangkat ritual dulu sama anak-anak saya. Kebetulan yang gede, yang SMA, yang kelas 3 tadi pulang lagi sakit. Itu dipeluk dulu.
Biasa itu kita kalau pagi pelukan dulu, ciuman dulu sama anak-anak. Makanya anak-anak tuh bonding sama bapaknya. Makanya saya tidak pernah nada tinggi. Enggak pernah nada tinggi. Abang sholat, enggak pernah. Ade baca Quran, enggak usah Pak, udah otomatis. Kenapa otomatis? Karena deket hubungannya, jiwanya ada di ayah ibunya. Makanya saya lihat ada banyak rumah, mereka tinggal serumah tapi enggak sejiwa. Serumah, seatap tapi nggak sejiwa. Tidurnya sama tapi jiwanya berbeda. Bapaknya kemana, anaknya kemana, ibunya kemana. Dampaknya apa Ustadz? Itu tadi yang saya beritakan tadi. LGBT di mana-mana. Bu, zaman dulu Bu, yang takut tuh anak perempuan ya. Jangan-jangan nanti dihamilin. Zaman sekarang lebih ngeri. Anak laki LGBT Ibu. Tuh kemarin kejadian tuh hampir seperti Rian. Mirip kasusnya kayak Rian. Kalau Rian itu kan laki-laki sama laki-laki dipotong mutilasi. Kemarin kejadian lagi. Cowok sama cowok pacaran. Si pacarnya ini pacaran lagi sama cowok. Dicincang Ibu. Kalau perempuan kan cemburunya air mata. Cemburunya kata-kata. Laki-laki cemburunya fisik Ibu. Makanya laki-laki ngeri kalau udah cemburu. Langsung ditangkap itu si pacarnya itu. Dia cemburu, pacar lagi, laki-laki lagi. Dipotong 17 potong Bu. Dimasukkan ke kantong plastik. Zaman sekarang ini udah akhir zaman. Jadi akhir zaman itu memang kriminalitas bukan lagi normal-normal. Israel aja sampai berani begitu. Itu kan berarti benar-benar kita ini udah di ujung zaman. Udah di ujung banget ini. Bentar lagi ini kejadian kiamat. Jadi makanya jamaah yang dirahmati Allah. Problematika di luar rumah itu adalah potret gambar buah dari gagalnya rumah. Jadi kalau ada anak kemarin Kediri, kemarin lagi Sumedang, udah dengar beritanya. 70 anak di Kediri, 18 anak, banyak, total ribuan anak. Apa? Anak perempuan minta segera dinikahkan. Padahal masih 1 SMA, 2 SMA, kenapa? Ya hamil di luar nikah. Pak, dulu kita kalau mau nonton film, ya katakanlah film esek-esek, itu ke bioskop. Nontonnya juga rame-rame. Bioskop sekarang sudah berubah, jarang film-film ranjang ternoda gitu-gitu ya. Apalagi dulu ya, film-film yang esek-esek. Sekarang merubah jadi CD, kaset Betamax waktu itu. Masih ingat ya? Yang tahu kaset Betamax ketahuan umurnya ya. Masya Allah berarti udah gak muda lagi. Berubah Pak, udah gak kaset lagi, CD tuh. Di mana-mana pinggir-pinggir jalan, pinggir stasiun, wah orang jual-jual CD banyak banget. Orang bisa nonton di rumah. Semua orang kamar-kamar, semua laptop ada CD roomnya. Berubah lagi. Sekarang lebih ngeri Bu, wifi. Wifi Bu, anak bisa ngakses. Ibu bilang tenang aja Pak Ustadz, udah saya blok. Hei Ibu, dia lebih pintar dari Ibu. Dia yang ngeblok, bahkan chattingnya Ibu dia tahu isinya apa. Bu anak-anak SMA sekarang, Mama lagi apa sama Papa? Papa sama si Anu kan? Loh kok kamu tahu? Jemaah saya bilang. Dari mana? Lah mama. Semua obrolan mama, chatting-chatting papa, semua aku tahu isinya. Anak-anak sekarang pinter IT-nya Ibu. Obrolan Ibu dibawa-bawa sama dia. Jadi sekarang lebih ngeri Pak. Kalau dulu mah kita CD, ada kepingan CD baru bisa nonton. Sekarang mah gak usah, di sini bisa semua. Ngeri sekarang Bu. Anak-anak itu dia nonton tayangan anak-anak, tiba-tiba iklannya porno. Tiba-tiba gamenya porno. Wah sekarang mah ngeri tantangan kita hari ini. Kenapa? Sekarang era keterbukaan informasi. Coba Ibu ketik aja Fatih Karim di Google. Keluar semua tentang Fatih Karim. Ibu mau cari apa? Tata cara membunuh. Mau keluar Bu semua. Apa aja Mas? Ini namanya apa? Ini namanya era keterbukaan. Tidak ada yang sembunyi-sembunyi semua. Bisa dibuka semua Bu. Makanya ngeri. Bukan cuma keterbukaan, tapi banjir informasi. Instagram ada, Facebook ada, Thread ada, YouTube ada, TikTok ada, snack video ada. Dan lebih ngerinya lagi apa? Setiap orang bisa punya media masing-masing. Serem Bu, serem Mbak. Ini kita rata-rata saya perhatikan keluarga muda. Dulu kita nonton TPI, dulu kita nontonnya Unyil, TVRI. Dulu kita nontonnya Dunia Dalam Berita. Sekarang setiap orang punya media. Saya punya media,
namanya Cinta Quran TV. Subscribe-nya 1,3 juta orang Ibu. Itu kan gede. 1,3 juta YouTube tuh gak mudah Bu. Sampai kita dapat golden play button. Artinya apa? Ya saya bisa buat tayangan. Suka-suka saya mau ngomong apa aja. Bisa. Setiap orang bisa live. Ibu jualan baju bisa live. Makanya jangan ditutup TikTok. Salah itu. Bukan TikTok yang ngancurin Tanah Abang. Yang ngancurin Tanah Abang, pemerintah membuka keran import baju-baju murah dari Cina. Itu yang buat Tanah Abang rusak. Bukan TikTok. TikTok itu bisa buat ibu tuh ya. Rendang ibu itu bisa penjualannya bisa 1 miliar per hari. Ya kan? TikTok itu ya itu kanal yang bisa dimanfaatkan orang juga buat jual diri. Makanya dulu kalau kita ke pelacuran, ada tempat pelacuran. Kalau di Bogor, saya orang Bogor, ada namanya di Parung. Istilah orang Bogor apa? Kemana lo? Kemana sih ya? Gitu mun orang Sunda tanya. Kemana maneh gitu kan? Biasa we orang maka Parung. Nengan duren parung ya, nyari duren parung ya. Udah ngerti tuh kalau duren parung. Kenapa? Karena dia di pinggir jalan gini-gini Bu, durennya tangannya bisa nyetop. Coba antum lewat Parung sekarang. Udah gak ada yang gini-gini lagi. Kenapa? Dia mikir ngapain gini-gini sampai jam 2, jam 3 malam. Ngapain orang di sini bisa? Dia buat akun Instagramnya. Dia taruh di situ nomor handphonenya. Bapak bisa hubungi. Dan gak perlu di tempat itu. Bisa dimanapun Pak. Ngeri Pak zaman sekarang Pak. Ibarat kalau virusnya sekarang sudah bermutasi. Kalau dulu cuma bersin, berubah jadi COVID. COVID berubah lagi, bermutasi lagi. Nah problemnya hari ini adalah rumah tangga Islam gak punya antibodi. Itu yang serem Pak. Jadi di luar sana virusnya sudah berubah, kitanya gini-gini aja. Coba Bu, dulu masih kirim surat. Bangga benar kan, kerja di mana bapaknya? Kantor pos. Dulu kerja kantor pos, top Bu. Sekarang mana kantor pos? Kerja di mana bapaknya? PT Telkom Indonesia. Jadul keren banget. Telkom, sekarang mana Telkom, kabel-kabel udah gak ada. Orang udah gak pakai kabel Pak. Dulu kerja di mana bapaknya? Bapaknya dulu ngojek. Iya, dikejar orang di pangkalan. Sekarang ada tulisan di situ. Gojek online lewat tewas. Ya gak bisa lah. Pernah lihat ada tulisan itu? Iya kan Gojek simpangan benci sama Gojek online. Gojek online lewat sini tewas. Lah saya bilang kita gak bisa nolak perubahan. Bu dulu ibu ribet beli mobil. Sekarang gak usah beli mobil Bu. Gak bayar pajak, gak bayar bensin. Pesen aja hari ini bisa dapat Avanza. Besok kadang-kadang Kalia. Kalau beruntung ibu dapat Wuling. Ya kan? Zaman sudah berubah. Jadi zaman berubah. Nih catat nih, ingat-ingat pesan saya. Zaman sudah berubah, tapi kita didik anak kita gak berubah-berubah. Kita gak update, kita gak upgrade. Bu, apa iya kita masih main Angry Bird? Udah enggak. Apa iya kita masih main Tetris? Udah gak ada zaman Tetris. Sekarang gamenya lebih ngeri dari itu. Ibu-ibu, bapak-bapak yang disayang Allah, maka yang pertama dunia hari ini sudah berubah. Pertanyaannya, apakah kita mau berbenah berubah? Itu. Anak-anak kita, coba lihat Bu, wah kecil-kecil sudah juz 30, khatam, hafal. SD aja kelas 4 aja udah 30 juz. Emaknya, ayah Rob. Hafalannya sisa SD 16 tahun yang lalu. Ya bagaimana gitu loh. Ibarat ya, antum mau ngelawan Israel. Israel itu mereka udah pesawat tanpa awak. Lah antum itu tanknya tank tahun 70 jebot dulu. Bagaimana orang jalan gregek. Lah dia itu udah begitu, coba bayangkan. Canggihnya mereka. Bu, musuh-musuh Islam ngancurin anak kita sistematis. Buat film, namanya apa? Namanya, apa itu namanya yang ada kuda bertanduk itu? Unicorn. Tahu nggak film Unicorn itu ujung-ujungnya pelangi? Iya. Keren ya, ada film anu. Iya, rupanya ternyata film itu ujung-ujungnya ternyata LGBT. Mereka canggih, mereka itu berbenah, benar-benar serius didik anaknya itu. Kita
Giliran ada belajar tahsin yang datang 30, mimiti awalnya. Ujungnya tinggal 2 orang dia sama gurunya. Ya gak mau serius sih, berbenah diri itu gak mau belajar. Maka pesan saya yang pertama, bagaimana mengamankan anak-anak kita? Yang pertama, anak-anak kita inilah yang akan memimpin negeri ini. Bagaimana mereka hari ini, begitulah nanti Indonesia 30 tahun yang akan datang. 30 tahun yang akan datang, saya sudah umur 70 tahun kalau masih ada. Sekarang 44, 30 tahun yang akan datang berarti 74. Kalau masih ada, kalau saya wafat, siapa yang jadi pemimpin negeri ini? Anak-anak kita. Bayangkan kalau kita main-main dengan anak-anak kita. Wajah dunia Islam itu bisa kebayang Bu, 30 tahun yang akan datang. Mungkin presidennya sudah tulang lunak. Tahu tulang lunak, pernah lihat? Presto? Iya. Udah gak jelas ini laki apa perempuan, gak kelihatan kelaki-lakiannya. Dibilang laki kayak cewek, dibilang cewek. Saya kemarin ditunjukin istri saya, ada akun Bi, lihat Bi akun ini ngeri banget Bi. Inilah wifi-nya LGBT Indonesia. Ditunjukin orangnya, ya Allah menjijikkan Bu. Gak takut-takut Ibu. Ya maaf saya gak sebutkan, nanti aja kalau mau dicari-cari sendiri ya. Takut ya antibodi orang beda-beda Ibu. Begitu dilihat apa? Allahu Akbar. Dia mengkampanyekan seks anal. Dan dia nggak malu-malu di Instagram dia bilang apa? Kalau ketularan HIV AIDS ada obatnya. Gua kasih tahu nih obatnya. Nikmatnya berhubungan sesama jenis. Dia kampanyekan itu. Coba kalau yang nonton anak kita, coba kalau yang baca anak kita, apa nggak hancur itu? Dan itu kan nggak di-ban sama penguasa. Giliran ustadz aja, radikal. 10 ustadz yang tidak boleh diundang. Nomor 5, Fatih Karim. Wah keren. Lagian ngapain ibu ngundang saya ke sini? Udah tahu dibilang gak boleh diundang. Makanya radikal kan, gak boleh diundang. Makanya BUMN semua tutup pintu, gak boleh. Ustadz-ustadz yang radikal. Ustadz Abdul Somad, Felix Siau, Habib Rizik, Bahtiar Nasir. Itu tuh radikal semua tuh, jangan diundang, bahaya. Pertanyaan saya, mana lebih bahaya dibandingkan mereka? Bapak Ibu yang disayang Allah, maka yang pertama fokus perhatian ke anak-anak kita. Kenapa? Anak-anak itu investasi dunia akhirat kita. Orang boleh miskin Bu di dunia, tapi orang bisa masuk surga wasilah anak-anak mereka. Orang boleh neraka untuk orang tuanya, tapi anak yang menyelamatkan kedua orang tuanya. Dalam sebuah riwayat, orang tua di dalam api neraka disiksa oleh azab api neraka, tiba-tiba Allah pindahkan ke dalam surga. Dan kedua orang ini bertanya kepada Allah, ya Rabb, kenapa tempat kami berubah jadi seperti ini? Bukankah kami ini ahlun nar? Maka Allah berkata kepada kedua orang tua ini adalah hasil istighfar anak-anak kalian untukmu. Bu, punten, udahlah kita ini banyak dosa, udahlah kita ini bodoh. Jangan sampai anak kita bodoh dan banyak dosa. Harus ada perbaikan generasi. Udahlah bapaknya gak hafal Quran, udahlah baca Qurannya belepotan. Anak kita harus hafiz Quran. Masa ada 4 anak, 1 aja gak bisa? Bu ada 4 anak, 1 deh minimal. Masa ada 7 anak, 1 gak bisa? Kenapa? Karena bapak mamamu tuh gak kultur Quran. Bapak saya pengacara. Ibu saya ibu rumah tangga biasa. Tapi ibu saya, ya Allah anakku cuma 2. 1 di antara 2, jadikan dia dai-dai Quran. Alhamdulillah Allah kirim saya Bu. Meski tadi dibacakan oleh host D3 Unpad agribisnis, S1 agribisnis, gak jadi alasan. Agribisnis juga bisa punya pesantren. Ya, kalau Bapak Ibu punya anak usia 18 tahun, ini sekalian informasi ya, usia 18 tahun, saya cetak jadi santri full beasiswa free. 2 tahun pendidikan, 1 tahun magang di Bintaro. Kalau anak Bapak Ibu pinter, saya beasiswain lagi kirim ke Madinah, kirim ke Mekah, kirim ke Istanbul, Turki. 2 tahun, 3 tahun pulang dari sana jadi ulama-ulama besar untuk Indonesia. Main Bu nanti. Jangan kaget ya melihat pesantrennya kayak hotel bintang 5. Makanannya enak, gedungnya bagus. Kenapa? Saya ingin merubah kesan pesantren. Kenapa kalau budukan pasti pesantren? Kenapa kalau jorok pesantren? Anak pesantren itu selalu identik bandel. Bu, Ibu ikut tes nanti 1000 anak yang diambil cuma 100. Seleksi ketat. Kenapa? Saya cetak mereka untuk mimpin dunia.
20-30 tahun yang akan datang. Namanya apa Ustadz? Cinta Quran Center. Ketik aja nanti cari di Google Map. Cinta Quran Center. Main Bu, lihat nanti ke sana. Ya, lihat pesantrennya, pingin lihat pesantrennya. Nggak bisa ke sana karena jarak dan waktu, nonton aja di YouTube Cinta Quran Center. Ada Bu di situ. Ya, jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, maka apa? Serius perhatikan anak saya, anak kita. Itu santri-santri yang kita cetak, itu bukan anak saya Pak. Bukan anak kandung. Anak Aceh sampai anak Papua diambil, dititik, dicetak di situ. Lah kalau saya untuk anak orang aja kayak gitu perhatiannya, bagaimana dengan anak sendiri? Bu, anak kita itu aset kita. Dialah pembuka pintu surga kita. Jangan sampai justru kita yang menyesal nanti. Begitu kita menua, mereka pun menjadi ahli maksiat. Na'udzubillah min dzalik. Hancur kita Bu. Makanya kenapa dulu tiap generasi terlalu hebat, selalu hebat, selalu hebat? Karena memang perhatian sama generasi tinggi. Lihat Muhammad Al-Fatih. Karena bapaknya itu perhatian kepada anaknya. Muhammad Al-Fatih juga punya anak, Bayazid, terus perhatian. Sampai ke Sultan Sulaiman Al-Qanuni. Terus sampai ke Sultan Abdul Hamid. Kenapa? Karena Turki Utsmani itu perhatian sama generasi. Makanya dia jadi kekhilafahan terhebat di zamannya. Kenapa? Perhatian sama generasi. Bapak Ibu punten, lihat sekarang bangsa-bangsa maju, hancur generasinya. Berarti apa? Peradaban masa depan mereka hancur. Saya baru pulang dari Jepang. Mohon doanya, kita lagi bangun masjid di Jepang. Ustadz jauh-jauh banget bangun masjid di Jepang. Indonesia mah udah ada 1 juta masjid Pak. Ngapain saya bangun masjid di sini? Tiap gang ada masjid. Justru di sana nggak punya masjid. Ada Yokohama segede Jakarta, masjidnya cuma 1. Ya kan? Di sini kita tiap hari dengar azan. Wah, di sana mah dengar azan tuh rindu sama azan. Kita bangun masjid. Untuk apa bangun masjid? Justru untuk perhatian ke depan generasi akan bangkit dari negeri paling timur. Emang kenapa Jepang Ustadz? Laki-lakinya kawin sama boneka. Beneran serius, bonekanya cantik Ibu. Saya tanya orang Jepang, kenapa kamu nikah sama boneka? Kamu gak nikah? Dia bilang apa? Buat apa nikah? Repot tahu dia bilang kalau bahasa kita. Kenapa? Repot lah, minta nafkah. Bawel lagi, nanya udah di mana? Jam berapa pulang? Mendingan sama boneka kata dia. Dan bonekanya bisa nangis, bonekanya bisa bersuara, dicas saja. Sakit jiwa kan, tapi dampaknya apa Bu? Dampaknya apa Pak? Yang perempuan juga sama, kawin sama boneka. Makanya dampaknya apa? Mereka nggak punya anak. TK di sana tutup Bu. SD di sana sepi. Ya, pertanyaannya apa yang terjadi? 30 tahun yang akan datang, yang tua-tuanya mati, yang mudanya nggak ada, Jepang akan punah. Makanya saya bilang perhatian yang pertama, perhatikan generasi. Kenapa? Karena bolehlah kita jelek Bu, bolehlah kita generasi yang gak baik, tapi jangan sampai anak kita jelek itu. Ya, makanya orang-orang tua hebat ya Bu dulu ya. Ibunya cuma, bapak apa? Bapak saya cuma tani Ustadz. Ya kan? Coba ibu lihat, bapak lihat orang-orang sukses hari ini. Coba tanya orang tuanya. Jarang Bu keturunan presiden, ya, jadi presiden lagi jarang itu. Ya, jarang. Yang ada apa? Apa orang tuanya? Coba Pak Harto tuh, Allahu yarham, ya, yang meresmikan ini masjidnya, pasti masjidnya gaya-gayanya Yayasan Amal Bakti Pancasila ini kan? Iya. Coba tanya Pak Harto, keluarganya apa? Tani, presiden jadi. Rata-rata orang-orang hebat sekarang itu bapak ibunya orang biasa. Pertanyaannya bagaimana dengan kita? Bapaknya S1 ITB, ibunya S1 UI, anaknya jadi apa? Pemakai narkoba, LGBT. Lah berarti bapaknya gagal. Makanya hebat orang tua kita. Kenapa? Dia boleh gak sekolah Ustadz, tapi dia jadi anaknya S3 di luar negeri. Kita, wah kuliahnya tinggi-tinggi, anaknya ya kuliah gak selesai. Kenapa? Bagaimana mau selesai HIV AIDS? Bu, hebat generasi dulu. Makanya apa? Perhatikan generasi. Bagaimana caranya? 1, bapak-bapak, ibu-ibu buat Bu kurikulum rumah tangga. Targetin anak ini mau jadi apa, anak pertama mau jadi apa.
targetin rumah tangga kita akan seperti apa. Rumah tangga kita ini visinya mau kemana. Makanya jelas jadinya. Yang pertama, perhatikan generasi muda kita. Makanya Ibu ya, ngeri ya. Ada menteri pertanian, ada menteri perindustrian, ada menteri ekonomi. Kenapa? Karena penting. Ada nggak menteri keluarga? Nggak ada kan? Kenapa? Karena memang nggak dianggap penting. Padahal bangsa-bangsa hebat lahir dari keluarga-keluarga hebat. Ya kan? Bapaknya hebat, ibunya hebat, pantas anaknya kayak gitu. Iya, saya ngisi rutin Bu di rumahnya Pak Habibie. Pantas anak-anaknya pinter-pinter hebat-hebat. Bapaknya Habibie. Ya kan? Ibunya Ainun, ya begitu anaknya cerdas-cerdas, pinter-pinter. Nah iya, pertanyaannya bagaimana dengan kita? Maka yang pertama, perhatikan kualitas generasi kita. Yakni perhatikan kurikulumnya, perhatikan anak-anak kita, bangun hubungan yang dekat dengan anak. Ya, Bu, bangunnya itu bukan bangun fisik, bangun jiwa. Makanya lagu Indonesia Raya, coba dengerin deh lagu Indonesia Raya. Bangunlah jiwanya, terus bangunlah, berarti raga dulu atau jiwa dulu? Jiwa dulu. Coba lihat baca Quran. Apa kata Quran? Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dasaha. Siapa yang beruntung? Siapa yang beruntung di situ? Yang mensucikan jiwanya. Tuh kan? Bukan fisiknya Bu. Nah sekarang kita ribet ngurusin fisik. Pemutih, pembesar, pemanjang. Itu fisik. Gak usah fisik. Udah istri stres nimbang berat badan. Allahu Akbar kenapa jadi 70? Saya bilang gak apa-apa nanti di yaumil hisab yang paling berat timbangannya duluan masuk surga. Betul Bu? Iya. Timbangan amal. Bukan timbangan berat badan. Gak usah fokus ke fisik. Anakku tuh ya Allah hidungnya kok pesek ya. Bu biarin dia pesek. Tapi dia nyelamatin jutaan manusia dari buta aksara Quran. Daripada hidungnya mancung tapi kerjaannya jual diri. Bu, yang dibangun itu jiwa, bukan fisik. Gak penting fisik itu. Fisik mah udah nanti gampang itu fisik. Bu, jiwa yang sehat, fisik sehat. Tapi kalau jiwa sakit nih, mental health. Tuh anak-anak sekarang, dikit-dikit apa? Anxiety berlebihan, insecure. Jerawat satu diupload dunia tahu. Aku kok jerawatan sih? Jerawat satu diupload Bu. Kenapa? Karena jiwanya sakit. Cantik memang, ya Allah ini anak cantik banget. Tapi ya Allah hari ini sama cowok lain, besok sama cewek lain. Oh cewek lain loh. LGBT. Jadi pertanyaannya apa yang harus kita bangun? Jiwa. Makanya apa kata Allah? Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dasaha. Merugilah mereka yang mengotorinya. Berarti apa? Tazkiyatun nafs. Berarti keluarga harus tazkiyatun nafs. Apa yang harus dilakukan tazkiyatun nafs? Salat malamnya jangan tinggal. Saling bangunin. Bapaknya ketiduran, ibunya dong. Pak bangun Pak. Ayo Pak. Ini me time kita sama Allah. Semprotkan air kata Nabi. Trot. Gak bangun juga, ambil satu gayung Bu, siram. Susah banget banguninnya. Tidur lebih awal Pak. Kenapa? Kebiasaan sholat malam, kebiasaan orang soleh. Makanya orang-orang hebat itu lahir dari sholat malam. Makanya wajahnya enak dilihat. Kenapa? Karena cahaya Ar-Rahman kata Allah dipindahkan ke wajahnya, ke hatinya. Jangan tinggal sholat malam. Masuk masjid, biasain tahiyatul masjid, jangan langsung duduk. Itu namanya pembersihan jiwa. Ya kan? Biasa berwudu nih, saya masih ada wudu nih. Bisa-bisa sampai zuhur saya gak batal nih. Saya jaga wudu saya, kenapa? Tazkiyatun nafs. Duduk baca Quran, dikit-dikit Quran, tazkiyatun nafs. Jadi bersihkan jiwa, insya Allah fisik ikut sehat. Ya, yang kedua, apa yang harus dilakukan? Komunikasi yang kuat dibangun. Bukan hanya perhatian sama generasi, perhatian kualitas mentalnya, kualitas jiwanya, tapi apa? Komunikasi. Nah, ayah sama ibu sama anak sekarang jarang ngobrol. Bapaknya pegang handphone, ibunya pegang handphone, anaknya pegang handphone. Saya pernah Bu ke rumah jamaah saya sampai pulang tuh. Kenapa? Kan di meja makan, udah dihidangkan makan, bapaknya masih. Ayo Ustadz silakan Ustadz, silakan. Anak-anaknya juga, ayo Ustadz silakan Ustadz, silakan Ustadz. Ibunya juga sambil di dapur sambil megang handphone. Ayo Ustadz, mangga duluan Ustadz. Saya bilang, maaf Ibu saya pulang ya. Kenapa Ustadz? Makanannya di download aja deh.
Lah iya pada semua handphone semua. Bu tolonglah please gitu. Bentar nih handphone tinggalin dulu. Kenapa anak-anak suka sama handphone? Karena anak-anak suka respon. Handphone itu respon. Ketika dipencet dia ada reaksi. Bapaknya pak, nggak ada reaksi. Mah, nggak ada reaksi. Kenapa? Asik dengan handphonenya. Makanya mereka nggak asik. Ustadz punten bisa kasih bocoran. Anak-anak Ustadz di rumah dikasih handphone. Saya kasih handphone bu. Main game. Bisa. Tapi apa? Mereka itu udah tahu yang saya cetak orangnya. Bukan saya salahkan handphonenya. Begitu main game. Allahu Akbar. Bang, adik udah yuk ke masjid yuk. Ya bi, taruh udah. Jadi mereka tahu handphone ini bukan utama gitu. Lagi nunggu tamu gitu. Mereka duduk, iseng mati gaya, mereka main handphone. Tapi bang udah datang tuh tamunya, oh ya mati handphonenya, udah langsung salam ngobrol. Jadi handphone itu betul-betul memang kita atur, bukan kita yang diatur handphone. Ya kan? Maka kualitas bu ngobrol sama anak ibu punten ya. Berapa banyak ibu sampai meneteskan air mata bicara dengan anak, mata ke mata, hati ke hati. Berapa sering bapak sama ibu, makanya punten ya, kata psikolog, kalau suami istri ada masalah, coba saling bertatapan. Nanti pulang, coba saling ngeliat bu. Siapa yang paling gak betah di luar ngeliat mata pasangannya. Begitu bertatapan, langsung tunduk, langsung merasa bersalah, itu memang berarti ada masalah di hati. Karena kalau gak ada masalah ya saling tatap aja. Kenapa? Tatapan orang tua kepada anaknya itu membangun bonding yang kuat bu. Apalagi bu, kalimat-kalimat ayah ibu kepada anak. Kakak tuh orang hebat. Mama bangga banget sama kakak. Kakak tuh Masya Allah, mama tuh ya nak, seumur kakak belum hafal Quran. Kakak sekarang hafal Quran. Mama senang banget. Tapi ngomong mama senangnya tuh jangan lisan bu, hati. Makanya sampai nangis. Mama kenapa nangis? Enggak, mama bangga aja nak, beneran. Mama serius. Gak sia-sia rasanya mama ngelahirin kamu. Kamu kan ngelahirin kamu tuh paling susah dibandingkan adik-adikmu. Makasih ya nak. Wah itu kalimat-kalimat terima kasih ya nak. Kalimat-kalimat apa lagi? Maafin mama ya nak. Maafin ayah ya nak. Wah susah dari mulut orang tua. Ucapan terima kasih itu rata kayak udah ratusan ton beratnya bu. Ngomong maaf itu susah. Maafkan ayah. Maafkan umi ya nak. Maafkan ibu ya nak. Wah orang tua rasanya udah super power. Gak bisa kata maaf. Pokoknya anak salah. Anak durhaka. Padahal anak durhaka berawal dari orang tua yang durhaka. Bu, maka bangun hubungan jiwa sama anak. Gimana caranya? Buat waktu. Jalan, gak usah mahal-mahal ibu. Jalan berdua, makan bareng berdua, ngobrol. Gimana nak tadi teman-teman di sekolah? Terus kamu lagi ada acara apa besok? Siapa temanmu? Kemarin ceritanya gimana? Lihat Nabi. Nabi itu sampai nanya hewan kesukaan berupa burung seorang anak. Kenapa? Nabi tahu itu sangat membahagiakan hatinya. Gimana kabar burungmu itu? Ya, akhirnya dia cerita burungnya udah mati. Coba Nabi perhatiannya bu. Padahal begitu banyaknya urusan negara, begitu banyaknya urusan umat, Nabi masih ingat nih anak pernah main-mainan sama burung-burungnya itu. Ditanya, mana burungnya? Coba tuh bu, lihat. Perhatian Nabi itu detail. Nah, jamaah yang dirahmati Allah, kalau pentingnya apa Ustadz membangun hubungan bonding ini? Bu, kalau hubungannya udah jiwa sama anak, anak tuh susah lepas sama kita, serius. Ya, dan gak perlu marah-marah, beneran. Gak perlu marah-marah. Saya tuh ya sama anak saya tuh kalau marah tuh gimana marahnya? Duduk sini, duduk. Abi ingatkan abang, kan SMA bu, udah kelas 3. Abi ingatkan abang. Ingatkan pesan Abi, kalau ada apa-apa dengan keluarga ini, maka nama baik yang kita bangun hancur semua dan abang paling tanggung jawab. Jadi hati ke hati. Diam, dia dengerin. Abang ingat, Abi selalu pesan, itu ngomongnya hati gak ada bu, gak pernah saya tuh banting puer gitu ya. Gelas, pok, tonjok, wah gak ada, gak pernah tangan saya ini gak pernah mukul anak. Gak pernah. Kenapa begitu? Karena hubungannya batin. Udah gitu aja ngomong hati ke hati, tiba-tiba dia nangis aja gitu. Oh anak laki gak boleh nangis. Kata siapa? Emang anak laki gak punya air mata?
Boleh nangis, kenapa? Dia menyesali salahnya. Maafkan abang ya Bi, dah gak apa-apa, Abi yang salah. Tuh, bapaknya gitu, bukan. Makanya kamu lain kali, hati-hati. Matamu dipakai. Sama aja kamu kayak bapakmu. Wah, repot mak-mak. Ya kan? Padahal ketika dia maafkan abang ya Mi, ibu langsung sambut. Enggak nak, peluk dia. Umi yang salah nak. Umi gak ngingetin abang, maafin ya nak ya. Oh itu kalimat yang langka hari ini. Padahal Bu, mendengar kata maaf itu, anak itu Masya Allah lapang hatinya. Orang yang bilang kata maaf tuh lapang hatinya. Makanya dikatakan Allah apa? Wal afina anin nas. Jadi yang pertama, bangun generasi dari sisi fisiknya, visinya. Kemudian yang kedua, jiwanya itu dibangun, didekatkan dengan komunikasi. Ngobrol. 90% isi pernikahan itu ngobrol. Kadang-kadang obrolan yang gak penting suami istri. Ya makan pecel lele dibahas tuh. Gorengnya kering banget ya. Iya ya, enakan sambal yang di situ tuh yang di belakang rumah sakit. Iya ini kering banget nih, sambalnya juga gak enak. Ngobrol Ibu. Iya kan? Enaknya ngobrol tuh, bicara gitu kan. Maka yang kedua adalah kita harus bangun komunikasi. Yang ketiga, bagaimana mencetak anak-anak yang berkepribadian Islam? Apa sih kepribadian Islam itu? Akliyahnya, nafsiyahnya Islami. Berarti harus apa? Sampaikan juga ada sanksi. Sanksi itu penting. Untuk apa? Membangun hubungan yang kuat antara anak dengan orang tua dan sesama suami dan istri. Sanksi contoh. Kalau memang dia melakukan pelanggaran, sanksi. Mulai besok gak ada lagi cerita uang jajan. Mulai besok sanksinya adalah apa? Abang harus bayar denda atas kerugian. Itu sanksi itu ada, jadi ada reward, ada punishment. Itu diajarkan oleh Islam. Makanya kan dipukul kan, dibolehkan kita mukul anak. Kalau usianya sudah masuk 7 tahun untuk apa? Dia tidak sholat, tapi jangan pukul mukanya, gak boleh Pak. Itu pukulnya cuma pukul pentertiban aja. Tangan saya, badan saya biru-biru dulu. Beneran serius. Apa? Dicubit sama ibu saya. Ibu saya itu soal sholat Mas, strict banget. Dan saya baru terasa sekarang, kenapa ibu saya begitu strict urusan sholat. Sampai sekarang itu kalau sama saya lagi di jalan tol, macet tuh, disuruh keluar itu. Nih, setengah jam lagi azan zuhur ini. Kamu harus cari pintu tol keluar. Cepat, jangan sampai telat. Masya. Ibu saya tuh. Udah gede gini Bu, itu gak sungkan-sungkan tuh ibu saya tuh. Ya kan karena ibu saya pernah serumah sama saya, sekarang 2 rumah dari rumah saya. Itu gak sungkan tuh, masuk aja ke kamar saya ngetok pintu, tok, bangun. Ustadz kok kesiangan subuhnya. Tok, bangun. Itu jam segitu, jam 4, jam 3 itu bangun. Masa Ustadz gak tahajud? Bayangin, udah setua ini masih aja emak tuh bawel. Memang begitu, sanksi. Tegas ibu. Ya, jadi 3 hal yang harus dibangun. Pertama, bagaimana anak ini perhatian kepada generasi, visinya. Ini anak pertama mau jadi apa? Anak kedua akan jadi apa? Jelas visinya. Ini rumah mau dibawa kemana? Buka Quran surah Az-Zukhruf ayat 70. Di sana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Udkhulul jannah antum wa azwajukum tuhbarun." Masuklah ke dalam surga, kamu dan anak istrimu, keluargamu dibahagiakan tuh. Berarti apa? Itu visi kita. Jadi kalau ditanya kita mau kemana? Mau ke surga. Untuk apa? Dibahagiakan selamanya. Oleh siapa? Oleh Allah. Jangan sampai suami istri masuk surga, anak di neraka. Oke, itu. Jadi visi yang jelas, fisik juga jelas. Jadi cetak anak-anak sesuai dengan usianya. Yang kedua, bagaimana yang harus dibangun lagi? Bangun emosionalnya, bangun rasa. Bu, ternyata anak-anak itu hari ini tuh skin hungry. Skin hungry itu apa? Lapar sentuhan. Banyak anak-anak yang gak disentuh. Ternyata ada surveinya. Anak-anak yang sering disentuh, itu kecerdasan, kepintarannya jauh lebih hebat dibandingkan anak yang gak pernah dipeluk. Makanya anak-anak itu Bu harus sering. Disayang, dielus. Ya, Masya Allah. Kenapa? Itu sentuhan emosional, rasa. Ya kan? Dia belajar empati dari ibunya, tapi dia belajar tegas dari bapaknya. Jadi perpaduan, makanya Masya Allah ya, luar biasa kalau bisa berpadu. Yang ketiga,
bagaimana membangun hubungan komunikasi yang kokoh, ya, komunikasi yang kuat antara ayah, ibu, anak. Kenapa? Karena dengan komunikasi semua bisa ceritakan. Anak saya, Ustadz, itu Masya Allah, mandi junub pertamanya itu saya tahu. Jadi maaf ya, mandi basahnya, ya masa balighnya, mimpi malam pertamanya kalau istilah anak laki-laki itu, ya, mimpi basah pertamanya itu dia cerita ke saya. Coba pertanyaannya, antum berani nggak ngomong ke bapak, Pak, tadi malam mimpi basah. Anak saya cerita, loh bang, kok bangun lebih cepat sebelum subuh? Iya Bi, mimpi itu basah. Cerita dia, oh alhamdulillah. Nah bapaknya juga ngerti, berarti kamu masuk Bali. Ingatkan dulu pesan Abi. Iya, jadi abang udah wajib sholat Bi. Oh bukan wajib lagi nak, wajib sholat, haram yang lain. Udah sama abang dengan Abi sekarang, karena abang berarti sudah balik. Berarti apa? Sempurna otak pemikiran abang. Ayo sekarang serba, sana mandi. Masih ingat kan waktu itu Abi ajarin mandi junub? Saya ajarin ibu mandi junub. Mana yang dibasuh, cara mandinya diajarin. Jangan YouTube yang ngajarin. Nah berarti apa? Berarti bapak sama anak dekat. Orang dia jatuh cinta aja dia cerita. Itu kenapa? Komunikasi. Biasa sama bapak itu gak takut. Antum pernah ngerasa gak? Atau antum pernah ngerasa? Mungkin ayah antum itu kalau ketika dengar suara klakson bapak langsung tutup pintu. Takut. Wah bapak pulang. Waduh lari itu. Harusnya apa? Wih Abi pulang. Waduh itu yang namanya Abi pulang tuh ditunggu. Ya, jadi anak saya tuh ditaksir tuh ada yang DM Instagram, Ahwat Bi diperhatikan Ahwat tuh beda ya rasanya katanya. Ya namanya anak 18 tahun. Ya kan saya bilang, ya beda lah nak, emang siapa? Abi boleh kenal, ini orangnya. Oh kurang nak. Kurang apa Bi? Kurang layak jadi mantu. Oh gitu. Jadi Abi mau yang gimana? Cerita. Abi mau yang begini-begini karena abang nih cari kayak Abi cari Umi. Emang kenapa? Lah kan pernah cerita Abi sama Umi. Kenapa? Lah Abi IPK-nya cuma 2,5. Tapi Umimu 3,98. Perbaikan generasi. Bapakmu boleh pas-pasan tapi emakmu pinter. Makanya kamu pinter kan? Keturunan emakmu. Mamanya sambil masak grogi. Dengerin maknya. Tuh kenapa mamamu dipilih? Pak Abimu itu milih generasi karena generasinya gak sembarangan. Bukan yang ini, enggak cari yang lain. Saya mau nikahkan anak saya cepat. Kalau ibu bapak ibu ada yang mau jadi mantu silahkan. Ya, mau besanan sama saya? Iya. Anak Ustadz Abi Maki, kapan-kapan bisa undang Ustadz Abi Maki ya. Anak Ustadz Abi Maki yang nomor 1 itu 2 SMA udah nikah. Istrinya SMA kelas 1. Yang nomor 2 lebih lagi kelas 1 SMA. Istrinya SMP kelas 3 baru mau SMA. Masya Allah segera Bu nikah itu luar biasa. Ya tentu ada terapi tertentu ya. Misal jangan hamil dulu. Kemudian mereka itu yang penting akad dulu. Nanti walimahnya nyusul. Kemudian mereka juga dibantu sama orang tuanya. Mereka disiapkan rumahnya. Jadi mereka itu tidak akan terjadi hal-hal yang kita takutkan. Ya, nikahnya muda-muda Bu, coba kalau nikahnya SMA gitu ya, kebayang itu nanti bapaknya masih muda, anak-anaknya jadi sebaya sama bapaknya. Saya nih sekarang 44, anak saya 18 tahun. Jadi kalau jalan itu kayak sama temen. Makanya kemarin live Instagram kan saya, my parents, my bestie. Jadi orang tuaku kayak bestie, kayak teman sendiri. Jadi curhat, ngobrol gitu, masalah cewek, masalah apa, masalah gaul, masalah temennya ada yang pakai narkoba. Dia cerita, bapaknya ngerti, kenapa? Bapaknya masih muda. Makanya nikah dianjurkan lebih muda. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, paling tidak ada 3 poin yang harus dilakukan agar implementasi Quran itu bisa menjadi anak-anak yang memiliki saksiyah Islamiyah. Apa itu? Kepribadian Islam, cara berpikir, cara merasa Islami. Itu mungkin saya buka sesi tanya jawab dan saya mungkin batasin 1 ikhwan 1 akhwat karena saya harus bergabung ke Dubes Amerika insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke baik Ayah Bunda dibuka sesi tanya jawab silakan Ayah Bunda baik. Mohon izin bertanya Ustadz saya Nining mungkin ini juga langsung aja. Keinginan saya sebetulnya untuk anak-anak saya
bersekolah di pesantren. Dan dari kecil saya sudah masukkan ke SKL ini dengan harapan nanti dia mengenal bagaimana itu pesantren, bagaimana itu Islam lebih baik. Namun ketika saya tanyakan kepada anak saya itu menolak dengan alasan tidak mau jauh dari ayah ibunya. Nah, bagaimana caranya supaya saya memberikan pengertian usia 6 dan 8 tahun supaya tumbuh dari sekarang gitu ya Ustadz, sehingga tidak terlalu sulit nanti mengarahkan ketika dewasa gitu. Terima kasih Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Erlianti, anak saya juga mengaji di SKL. Yang saya ingin tanyakan Ustadz, bagaimana untuk mengantisipasi keluarga kita, terutama anak kita dalam menghadapi akhir zaman ini untuk menjadi generasi yang lebih baik. Kalau saya mempunyai suami seperti Pak Ustadz, alhamdulillah saya senang banget karena dekat dengan anak, ya kan, bisa berkomunikasi dengan anak. Tapi suami saya tidak. Jadi saya yang lebih mendekat ke anak saya Ustadz. Dari sholatnya, ngajinya, belajarnya, semua saya dekat. Tapi dengan suami saya dia nggak berani gitu Ustadz. Maka saya ngeliat Ustadz, ya Allah enak banget gitu kalau saya punya mungkin saya pernah sih berniat tuh ingin punya seorang Ustadz, ingin bener Ustadz, tapi Allah nggak mengabulkan. Maka saya mudah-mudahan anak saya mendapat suami Ustadz, salah satu dari gitu. Jadi ya gimana Ustadz untuk gimana, apakah saya sebagai orang tua menjadi yang lebih kayak Ustadz gitu. Terima kasih. Nama saya Abu Sifah ya. Salah satu wali murid juga dari SKL juga belajar di sini. Yang mau menanyakan tadi materinya cukup dalam rumah tangga ya berat juga ya sih. Karena yang tadi disinggung adalah dengan fatherless-nya ya. Dan mungkin Ustadz bisa juga menyinggung tentang motherless-nya ya. Jadi kebanyakan yang sekarang adalah suami dan istri bekerja kayak gitu. Maksudnya banyak masalah-masalah yang terjadi dan berita-berita juga banyak yang kita simak adalah istri yang penghasilannya lebih tinggi akhirnya melihat suaminya di bawah, akhirnya merendahkan, gue bisa kok kerja sendiri, gue bisa ngidupin anak gue sendiri, akhirnya suaminya diceraikan. Ini bagaimana nih Ustadz menyikapi seperti ini? Gitu aja sih Pak Ustadz. Menarik ya pertanyaannya, tiga-tiganya. Yang pertama, Ibu memasukkan anak ke pesantren. Ya, punten ya Bu, ini pendapat saya pribadi, memang saya punya bangun pesantren, Cinta Quran Center. Pertanyaannya, kenapa Ustadz bangun pesantren untuk anak usia lulus SMA? Kenapa enggak untuk tadi 6-8 tahun? Menurut saya, pendapat pribadi, jangan. Saya tidak anjurkan anak-anak yang terlalu kecil nyantri. Tapi Ustadz bukankah sejak dini? Enggak gitu konsepnya. Anak di usia-usia SD, di usia-usia itu adalah hubungan yang harus dibangun secara jiwa dan rasa dengan orang tuanya. Jadi sejak kecil itu kedekatan yang dibangun, tapi Ustadz nanti kalau terlalu dekat susah lepasnya. Enggak, nanti kalau sudah beda Bu, nanti kalau sudah balik ada lagi tuh masa balik ketika kita sudah menanamkan ya bahwa kemandirian segala macam. Akhirnya dia lepas sendiri. Sama kayak gini lah, ibu dulu khawatir kan anak gak bisa lepas dari ASI. Ternyata lepas-lepas aja tuh. Nah itu jadi kalau saran saya, Ustadz bagaimana menurut Ustadz? Apakah anak saya makanya saya tanya usia berapa Bu gitu kan. Supaya sejak dini 6-8 tahun. Saran saya jangan. Malah tidak. Biarkan Al-Fatihah pertamanya dari lisan ibunya. Biarkan sholatnya itu dari bapaknya. Jadi anak-anak usia begitu, itu usia fondasi. Usia fondasi jangan dikasih sama pesantren. Nanti dia lebih dekat sama musrifnya, sama mudirnya. Karena itu dianggap seperti ayahnya. Sehingga dia nanti asing dengan bapaknya. Kenapa? Bayangin Bu 24 jam kali berapa tahun di sana. Gitu ya.
Nah, jadi jangan. Jadi saya tidak sarankan. Jadi bagaimana Ustadz? Ya sudah, jadikan rumah kurikulum pesantren. Sekolah, kemudian ada hafalan Quran, nanti ada kajian Zoom, anak-anak semua cerita Nabi. Kemudian nanti ada masa di mana ayahnya ngajarin dia berenang, ayahnya ngajarin dia memanah, ayahnya ngajarin dia keberanian. Jadi saya tidak sarankan anak-anak usia SD pesantren, ya. Mungkin beda-beda pendapat tiap-tiap ustadz. Wah, justru kalau saya ya berdasarkan pengalaman kami mencetak banyak generasi itu di usia-usia itu usia rentan. Usia lagi hubungannya itu sama orang tuanya lagi harus dibangun kuat gitu. Ya Bu ya, sama kayak gini, rumah tangga ya, rumah tangga. Kalau awal-awal ibu berumah tangga, jangan tinggal di rumah mertua. Jangan ditinggal rumah orang tua. Wah, itu mah riskan. Ya kan? Ibu salah, lebih salah, ibu baik, salah juga gitu. Jadi nggak disuggest, biarin Bu, nggak apa-apa kita ngontrak rumah cuma sepetak. Saya dulu ngontrak, 17 tahun saya ngontrak sama istri. Ya kan? Pernikahan kami 19 tahun lalu, baru kami bisa beli rumah. Jadi selama ini gimana Ustadz? Ngontrak rumahnya kecil, dari mulai kamar mandi 1, sampai ada kamar 2, sampai ada kamar pembantu. Pelan-pelan kami jalanin bersama. Tapi kami nggak pernah tinggal sama orang tua. Kenapa? Nggak enak, nggak mandiri. Orang tua ngelihat pas beras habis ikut campur. Pas ngelihat pintu jebol ikut campur. Pas ngelihat kopi nggak ada ikut campur. Orang tua pasti begitu. Makanya Pak, saya tinggal jauh dari orang tua. Supaya apa? Supaya orang tua tidak bisa melihat kesusahan saya. Biarlah orang tua tahu senangnya aja. Ya, jadi begitu ya Bu, untuk anak-anak SD saya tidak recommended untuk pesantren ya. Kemudian Bunda, pertanyaan yang kedua ya. Enak ya punya suami kayak Ustadz. Waduh. Sebenarnya enggak gitu juga Bu ya, enggak gitu juga. Kenapa? Karena faktanya ya, setiap rumah itu punya kekhasan masing-masing ya. Rumah tangga kami yang Ibu lihat enak, faktanya enggak enak. Iya. Kenapa? Saya punya ujian yang ibu nggak rasakan. Ujiannya apa Ustadz? Kok kayaknya enak-enak aja kelihatannya. Rumah tangga saya, ini saya cerita di sini ya. Saya lahir dan besar dari bapak ibu yang broken home. Tuh. Jadi bapak ibu saya tuh pisah. Saya SD kelas 6 tuh Bu, makanya saya bilang tadi. Saya SD kelas 6, bapak ibu saya cerai. Tuh nyambung ke pertanyaan antum, ibu saya single parent. Ya kan? Akhirnya apa? Ibu saya nggak kuat, ngurus saya sama adik. Akhirnya apa? Ibu saya memutuskan untuk mencari nafkah, jadi TKI. Jadi saya ini anak pembantu rumah tangga. Makanya Masya Allah ibu saya tuh, saya kagum sama ibu saya. 25 tahun ibu saya di Malaysia. 5 tahun jadi pembantu, 10 tahun jadi pemilik toko. 10 tahun lagi dia udah punya bisnis di Malaysia. Ya, bapak saya menikah lagi. Jadi saya ini dibesarkan bukan dengan keluarga utuh. Ya, tapi tadi saya bilang meskipun ibu saya jauh, doanya itu dahsyat. Jarak boleh jauh Bu, tapi doanya tembus langit. Bapak saya juga gitu. Nah, ini nyambung ke kita. Ini kan kita bukan orang tua ideal. Walaupun kita bukan orang tua ideal, tapi jangan main-main Bu. Doa ibu itu langsung didengar Allah. Makanya nggak boleh bilang dasar kamu anak bodoh, anak tolol, mirip bapakmu, nggak boleh. Karena itu doa. Hati-hati Bu, Allah kayak ngasih VIP buat orang tua. Karena apa? Pengorbanannya, kepedihannya, kesakitannya. Untuk membesarkan anak, Allah kasih privilege. Doa ibu buat anak itu mustajab. Makanya jangan main-main dengan kalimat ini. Ya, nah saya itu bapak ibu saya broken home. Emang dampaknya gimana Ustaz? Wah berat Bu. Punten ya, nih sekalian saya ngasih tahu. Buat ibu-ibu sama bapak yang mau memutuskan berpisah, pikir 1000 kali. Saya korbannya. Maaf ya, saya ini anak luka pengasuhan. Jadi kalau saya tutup mata saya nih saya tutup nih, tuh. Itu rekaman-rekaman 38 tahun yang lalu tuh ada di sini, tuh. Tuh masih lengkap tuh Bu. Dindingnya, rumah saya, bapak saya lari ke situ, saya pegang tangan bapak saya bilang jangan Pak. Tuh masih ingat. Coba Bu hancurnya saya.
Ya, jadi kenapa saya seperti ini? Saya bayar hutang pengasuhan orang tua saya kepada anak saya. Jadi saya lagi bayar hutang. Makanya sayang banget sama anak, nggak mau mukul istri. Saya lagi bayar hutang supaya bapak ibu saya nanti nggak punya hutang di hadapan Allah. Berat Bu. Dan Allahu Akbar, semoga Allah ampuni bapak ibu saya. Berat ibu, aduh bapak saya itu pisah ya, kemudian menikah lagi, ibu saya, waduh Bu wisuda, saya wisuda, dipasangin toga, wah keren gaya. Mau foto, ibu saya bilang sini foto sama mama. Begitu saya dekat sama mama, bapak saya bilang sini bapak duluan. Belah dua aja deh saya bilang. Berat ibu, coba anak orang tuanya broken home. Punten ya, di sini kalau ada yang bareng sama saya pasti tahu gimana rasa sakitnya. Nikah, Ustaz. Nikah, saya duduk. Udah habis akad nikah, bapak saya fotoan di sini, ibu saya nggak mau. Ayo mah, bareng. Enggak. Biar sama bapakmu dulu. Kata bapak saya, udah biar bapak dulu. Foto sama ibu. Pak, ayo ikut. Enggak. Itu hancur Bu hati anak ibu. Di saat hari bahagianya, di saat hari cerianya, bagaimana muka saya di depan mertua? Malu itu ibu. Jadi saya ini yang ibu lihat hari ini itu hasil doa orang tua dan juga kerja keras saya. Saya nggak mau ngulangin kesalahan bapak ibu saya. Saya nggak mau Bu. Bapak saya itu pendiam. Ngomong sama bapak kayak ngomong sama kanebo kering. Kaku keras. Pak nanti gini-gini. Ya boleh. Pak nanti makanya saya balas. Gimana caranya? Jangan saya gituin anak saya. Makanya sekarang anak saya ngobrol gimana deh bang, gimana gini. Ini anak saya lagi pulang lagi sakit. Tadi pagi jam 5:30 udah nganter dia ke rumah sakit. Berdua naik motor. Apa nak yang terasa? Radang Bi, ini nelan sakit. Terus kepala pusing. Iya, bapaknya yang nganter. Nungguin di UGD. Udah, resepnya mana? Kenapa? Karena saya dulu gak gitu. Makanya saya tadi duduk jalan di belakang dia tuh saya nangis ibu. Saya lihat dia, ya Allah anakku udah besar, tingginya lebih besar dari saya. Anakku udah besar, kalau dulu abimu ngerasakan apa yang kamu rasakan hari ini nak, jauh. Udah saya nangis, pas anak saya ngeliat ke sini saya langsung. Udah cukup saya yang tahu Bu. Gitu, jadi setiap rumah tangga punya ujian. Nah mungkin ibu ujiannya beda, bapak ibunya gak gitu, tapi ujiannya suami. Tapi jangan ibu cari suami lagi. Cukup yang ada sekarang. Ya enak kayak gini. Iya kan? Jangan kayak ini kan rumput tetangga lebih hijau. Begitu ibu datang ternyata sintetis itu. Iya ternyata rumput ibu lebih asli. Begitu datang ya plastik rupanya. Ketipu. Ya Bu ya, setiap orang punya ujian masing-masing. Nah pertanyaan ibu, bagaimana caranya supaya bisa begitu? Satu, hanya Allah yang bisa Bu. Saya juga gak tahu. Bagaimana caranya? Minta sama Allah. Ya Allah tunjukkan jalan. Bimbing langkah kami, bimbing langkah suami kami, bimbing langkah anak kami. Ya Allah kuatkan kesabaran hamba. Nanti kita akan bimbing berdoa bersama. Bimbing langkah kami, minta Bu. Yang ketiga apa? Itulah jihadnya wanita. Mas, nih laki-laki nih, Masya Allah, gagah-gagah. Jihadnya kami Bu, perang, ngangkat senjata, tembak-tembakan, jebol-jebolan, bunuh-bunuhan, itu jihad kami. Jihadnya perempuan apa kata Nabi? Jihadnya perempuan itu adalah taat pada suaminya. Ustadz kalau saya sih Ustadz ya mendingan milih perang aja deh Ustadz. Kayaknya lebih sakit banget ngadepin suami. Ibu ya jangan, setiap orang punya jihad masing-masing. Kami jihadnya angkat senjata, ditembak tangannya putus, mukanya luka, matanya copot. Itu jihad kami. Jihad ibu memang di situ. Ya Allah ngenes banget nih suami. Dia ngajak sholat, dia nggak sholat. Dia memang di situ. Ya Allah ini orang tega banget ya. Dia kemarin Ustadz, Nraktir temennya 2 juta sekali nongkrong. Giliran anak uang sekolah 500 ribu dia gak ngasih. Gila gak sih? Emang itu jihadnya ibu-ibu.
Sabar Bu. Bu, nih saya kasih kabar gembira dari Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Kabar gembira buat ibu. Jika seorang wanita mukminah dia menegakkan sholatnya, dia berpuasa, dan dia taat kepada suaminya, maka dia boleh masuk surga dari pintu manapun dia mau. Makanya berat memang, iya sama, kami jihadnya juga nggak main-main. Ini kan karena Amerika nggak invasi ke sini aja. Kalau nggak boleh ada pengajian, mungkin saya udah ngangkat senjata sama antum, udah tempur itu. Karena ini kan karena aman, kalau nggak ya perang kita sama. Perempuan jihadnya suami. Bu, saya kalau main ke rumah Mbak, saya masuknya dari pintu mana? Pintu depan, kenapa? Karena saya tamu. Coba kalau Mbak masuk rumahnya dari mana? Boleh nggak dari jendela? Boleh, orang rumah dia. Boleh nggak dari belakang? Boleh. Boleh dari atap? Boleh. Boleh nggak dari pintu samping? Boleh. Boleh dari bawah? Kenapa? Rumah dia. Berarti wanita yang bersabar kepada suaminya, dia bisa masuk surga dari pintu manapun. Artinya apa? Nggak ada alasan bagi Allah nggak masuk surga. Memang Bu sabar. Sama kayak ibu saya tuh. Wah Masya Allah kesabaran ibu saya. Hebat. Makanya jangan-jangan saya kadang-kadang mikir. Apa mungkin ibu saya tuh doanya mustajab kali ya. Karena kesabarannya berpuluh-puluh tahun gitu. Mungkin saya gak ngerti. Ya jadi gitu ya Bu ya. Ini kabar gembira buat ibu ya. Dan jangan lirik kanan kiri. Udah ya doa aja. Ya Allah mudah-mudahan suamiku bisa jadi ulama besar gitu. Ibu, ini PR-nya ibu nih ya, PR-nya ibu ya. Baik, 2 pertanyaan yang terakhir. Nah ini pertanyaan antum juga menarik. Ustadz, tadi ini pertanyaan tentang fatherless. Juga bagaimana sekarang juga banyak istri yang mereka bekerja. Suami juga bekerja. Suami istri bekerja, anak dititip ke pembantu. Akhirnya suami istri persaingan gaji. Ternyata gaji istri lebih besar. Padahal suami istri sama-sama bekerja 17P. Tahu 17P? Perginya pagi, pulang petang, pendapatan pas-pasan, pantat peot, punggung pegel, pala pusing, pingsan-pingsan, potong pajak. Udah pergi pagi, pulang petang, pendapatan pas-pasan, potong pajak. Nah, kondisi seperti itu bagaimana? Itulah istri yang tidak paham ilmu. Sehebat apapun wanita Bu. Sehebat apapun kekayaan dan ilmu dan kecerdasannya, keridoannya ada pada suaminya. Seorang wanita muslimah bernama Hafsah radhiyallahu an bertanya, "Ya Rasulullah, enak benar laki-laki ya?" Nah, ini hadis yang tadi saya sampaikan. Enak benar ya laki-laki ya, mereka jihad fisabilillah, mereka mati masuk surga tanpa hisab. Kalau mereka luka, setiap tetes darah mereka hapus dosa-dosa mereka. Enak benar mereka. Kami dapat apa? Bukankah yang nyiapin makannya kami? Yang nyiapin bajunya kami? Bu bayangin, perempuan zaman Nabi berani protes ke Nabi loh. Apa katanya? Enak ya laki-laki itu ya, kami dapat apa? Gitulah kalau istilah sekarang. Nabi jawab dengan senyum Bu. Apa kata Nabi? Wahai wanita muslimah, mentaati suaminya dan memenuhi hak-hak suaminya lebih besar daripada jihad fisabilillah. Tapi sedikit sekali dari kalian yang seperti itu. Memang sedikit Bu. Sedikit yang bisa paham bahwa ya biar bagaimanapun suamiku walaupun cuma jualan teh botol dia suamiku. Dia gak ngizinkan keluar, aku tetap taat. Kenapa? Walaupun gajiku lebih tinggi, dia suamiku. Bu, gampang Bu, ibu masuk surga. Nanti jenazah ibu di sini, ada petiknya. Ini orang rame sholat, suami ibu pegang mik. Bapak ibu yang dirahmati Allah, terima kasih. Sudah menyolatkan jenazah istri saya yang tercinta. Berpuluh-puluh tahun saya hidup bersama beliau, mengarungi suka duka dunia. Demi Allah, saya ridho istri saya solihah. Masuk surga tanpa hisab. Bahagianya ibu. Habis itu air mata, penderitaan, kecewa. Suami tinggal ngomong begitu. Makanya ibu kalau udah sakit, udah mau koma, tulis surat sama suami. Kamu nanti gak usah ngomong banyak-banyak. Bilang aja apa? Aku ridho. Udah gitu aja udah. Ya udah, nanti dia ngomong aja, aku ridho.
kamu istriku. Bu, surga tanpa hisap. Ya, jadi Mas, istri yang kayak gitu biasanya karena belum terbina. Berarti apa? PR-nya antum memberitahu gitu. Istriku, maafkan aku, memang gajiku lebih kecil, kamu lebih gede, pendidikanmu lebih hebat, mobilmu lebih mewah dari mobilku. Tapi kamu perlu ingat bahwa aku suamimu, aku pengganti ayahmu. Bahkan aku lebih tinggi dari ayahmu ketika kamu jadi istriku. Ingatkan. Tapi Ustadz keras banget segala macam. Memang itu ujian antum itu. Kenapa kemarin diizinkan? Ya kan, udah tahu istrinya tuh karirnya bagus, akhirnya jadi direksi. Antumnya tetap PNS golongan 3. Ya jauh lah, dia mobilnya udah mobil listrik, antum masih pakai kompor gas. Ya kan repot. Ya kan, jauh nasibnya. Gitu kan, akhirnya dikte. Makanya apa? Disitulah pentingnya ilmu. Jadi boleh gak Ustadz istri punya gaji tinggi? Boleh. Boleh gak Ustadz istri punya pemasukan sendiri? Boleh. Boleh gak istri punya harta sendiri? Boleh. Tapi jangan lupa kodrat. Jangan lupa fitrah bahwa apa? Sehebat apapun tetap istri yang taat pada suaminya. Malah hebat bu istrinya. Apa? Gak hitung-hitungan. Mas, kan gaji kamu cuma cukup untuk bayar sekolah anak kan? Sudah gak apa-apa. Bismillah. Aku bantu biaya rumah, biaya ini dari aku. Gak transaksional. Wah itu istri hebat. Tapi jarang mas yang kayak gitu. Enggak, karena godaan ujian uang tuh berat banget memang. Bahkan gara-gara uang kita, maaf ya, sudah seakan-akan berani beli orang. Berani ngelotot sama suami, wah saya ini WA capek nih konsultasi semua. Ustadz belum pernah saya lihat di seumur hidup saya perempuan berani melotot nunjuk-nunjuk saya, istri saya Ustadz. Kenapa? Gajinya lebih gede dari saya. Dan saya merasa posisi lemah kan, laki-laki kan ya namanya aku nggak. Jadi sadar diri, akhirnya istri bilang apa? Ya udahlah kalau gitu pisah aja. Tuh kan ujungnya perceraian. Ya, maka ingatkan dia, doakan dia, komunikasikan dengan baik. Bahwa apa? Sehebat apapun tetap pintu surga bagi istri adalah suaminya. Loh Ustadz kalau suami kemana? Pintu surganya, ibunya. Ada hadisnya, sahih. Seorang wanita muslimah bertanya, ya Rasulullah aku ingin bertanya, kemana seorang wanita taat setelah Allah dan Rasulnya? Nabi nanya, mengkonfirm, sudah menikah belum? Kata Nabi, kata dia, sudah ya Rasulullah, aku punya suami. Baik, suamimu. Oh jadi wanita yang udah menikah suaminya? Ya. Ditanya lagi, terus kalau suami kemana setelah Allah dan Rasulnya? Ibunya. Tuh makanya lagi-lagi sebenarnya yang paling tinggi siapa? Perempuan. Paham maksudnya bu? Laki-laki perempuan ke bapaknya, ya suami kan? Suami kan? Suami kemana? Ibunya. Berarti circle-nya yang paling tinggi, paling derajatnya paling tinggi sebenarnya siapa? Perempuan. Itulah Islam. Nah anehnya perempuan sekarang mencari penghargaan lagi di luar. Padahal Islam sudah wah tinggi banget derajatnya. Surga di kaki ibu. Ibumu 3 kali, baru bapakmu. Wah kurang apa Islam itu. Tapi tetap aja bu, namanya manusia, ujiannya kadang-kadang luar biasa. Ya, jadi itu dari saya, mohon izin ya insya Allah. Dan mari sama-sama kita tutup dengan doa. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memudahkan rumah tangga kita, anak-anak kita, dan semua keturunan kita sakinah, mawaddah, warahmah. Dan Allah kumpulkan kita semua di jannah firdaus a'la. Mari kita semua istighfar. Astaghfirullahaladzim. 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 Allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaik. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaik. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah ya Rahman, ya Allah ya Rahim, bimbing langkah kami, bimbing langkah pasangan hidup kami ya Allah. Ampunkan dosa-dosa kami, ampunkan dosa anak-anak keturunan kami. Allahumma afrik alaina sabran wa tawaffanal muslimin. Ya Allah, kuatkan kesabaran kami ya Allah. Kuatkan kesabaran kami ya Allah. Menghadapi beraneka ragam ujian di dunia yang penuh dengan
aneka ujian ya Allah. Allahumma Rabbana ya Allah, kuatkan kesabaran kami ya Allah. Allahumma Rabbana hablana min azwazina wa zurriyatina qurrata a'yun waj'alil muttaqina imama. Ya Allah ya Rahman, ya Allah ya Rahim. Anugerahkan anak-anak kami, anak-anak yang soleh dan solihah. Kuatkan anak-anak kami ya Allah. Lindungi anak-anak kami ya Allah dari aneka ragam pergaulan bebas dan penyakit-penyakit berbahaya. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min saqatika wan nar. Ya Allah ya Rahman, ya Allah ya Rahim, sebagaimana Engkau kumpulkan kami di masjid ini, kumpulkan kami nanti di surgamu ya Allah. Bahagia bersama-sama selamanya ya Rabb. Allahumma Rabbana la tu'akhidna in nasina wa akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu walal ladzina min qablina. Ya Allah, jangan Engkau uji kami dengan ujian yang kami tidak sanggup mengembannya ya Allah. Allahumma Rabbana rzuqna rizqan halalan thayyiban wasi'an barakan birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, semua yang hadir hari ini ya Allah, bukakan pintu-pintu rizki untuknya ya Allah. Bukakan pintu-pintu rizki untuknya ya Allah, seluas-luasnya. Allahumma Rabbana ya Allah, semua yang hadir hari ini pasti akan wafat. Wafatkan kami husnul khatimah. Wafatkan kami saat sujud. Wafatkan kami saat sholat tahajud. Wafatkan kami saat khataman Al-Quran. Wafatkan kami saat berbuat baik ya Allah. Jangan Engkau wafatkan kami saat maksiat. Allahumma Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar birahmatika ya arhamar rahimin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin 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 ya rabbal alamin. Bapak Ibu semuanya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita langsung saja Ustadz, kita ada hadiah dan sedikit cindera mata mohon diterima. Boleh minta kesediaannya untuk menerima, ini ketua pelaksana kita dan akan diberikan oleh kepala sekolah kita Ustadz. Ya. Oke, boleh dokumentasi silakan. Ya, boleh mungkin dokumentasi sebentar Ustadz ya. Alhamdulillah. Baik, terima kasih Ustadz. Barakallah. Amin, alhamdulillah. Saya ucapkan selamat kepada para penanya dan juga yang bisa menjawab dan juga hadir pertama tadi yang mendapatkan souvenir. Semoga dapat dimanfaatkan dengan baik. Amin rabbal alamin. Nih ternyata masih ada sisa satu door prize ya. Sebenarnya buat 4 penanya. Ternyata Ustadz Fatih Karim karena waktunya nggak banyak ya Ustadz ya. Jadi beliau harus ke Kedubes Amerika. Ternyata sisa satu door prize lagi. Mungkin ini ada sedikit pertanyaan ya. Otomatis bunda-bunda dan juga ayah-ayah di sini bisa menjawab dan di sini cuma satu yang sisa jadi harus yang tercepat. Pertanyaannya lebih ke review barangkali. Kira-kira ada tadi 3 poin penting yang disebutkan oleh Ustadz Fatih Karim yang menjadi highlight dari kajian pada pagi menjelang siang hari ini. Silakan Bunda, siapa yang mau menyebutkan 3 poinnya? Ayahnya juga boleh ayah. Di depan duluan. Yang pertama perhatian, yang kedua komunikasi, dan yang ketiga pemberian sanksi. Pemberian sanksi. Gimana bunda-bunda dan ayah? Setuju? Iya. Baik, barakallahu fiik. Alhamdulillah. Itu saja yang dapat kami sampaikan dan kami berikan pada hari ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih banyak kami ucapkan kepada ayah dan bunda yang sudah berkenan hadir pada pagi hari ini. Dan mohon maaf dengan segala penuh hati kami mohon maaf karena banyak pasti kekurangan dari kami dari segi fasilitas maupun kesediaan. Semoga tidak mengurangi dari keberkahan kita pagi hari ini. Wallahu a'lam bishawab. Hadanallahu wa ikum jami'an. Kita tutup dengan sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Allahu Akbar. يا ربي يا رحمن شكرا يا رب شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي شكرا نورت دربي شكرا